Selamat datang di Gavi Story. Kali ini, kami akan menghadirkan kisah yang penuh ketegangan dan aksi. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk menikmati setiap momen dan merasakan ketegangan di setiap adegan. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sabtu malam, tanggal 29 Maret tahun 2025, Bribka Lestari Tjandra dan dua rekannya, anggota Polsek Sinaboy, memutuskan untuk mengunjungi karaoke CU yang terletak di Jalan Utama, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir. Mereka baru saja menyelesaikan tugas mereka, dan sesekali mereka membutuhkan hiburan setelah hari yang panjang. Di dalam karaoke, suasana terasa ramai, penuh tawa dan lagu-lagu yang mengalun dari ruang-ruang karaoke. Namun, malam yang seharusnya penuh keceriaan segera berubah menjadi malam berdarah. Ketegangan muncul saat Bribka Lestari dan dua rekannya berbicara dengan penjaga pintu, Darman, yang terlihat murung dan marah. Saling berbicara dengan suara tinggi, suasana semakin memanas, hingga akhirnya Darman tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menyerang mereka. Bribka Lestari yang tidak menduga serangan tersebut berusaha menghindar, namun ia terlambat. Darman menyerangnya dengan cepat, menikam Bribka Lestari di bagian dada. Rekannya yang berusaha melindungi, ikut menerima tusukan pisau yang sama. Dalam sekejap, kekacauan terjadi. Orang-orang di dalam karaoke terkejut, banyak yang berlari keluar, sementara darah mengalir di lantai. Darman yang telah melukai 3 orang, termasuk Bribka Lestari, segera melarikan diri dengan cepat menuju belakang karaoke, meninggalkan kekacauan dan ketakutan di tempat tersebut. Dua rekan Bribka Lestari berusaha menyelamatkannya dan menghubungi rekan-rekan polisi lainnya. Polisi yang datang ke lokasi menemukan Bribka Lestari dalam kondisi kritis dan langsung membawanya ke rumah sakit. Sayangnya, Bribka Lestari tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya. Dua rekannya, meski terluka, berhasil bertahan hidup dan memberikan keterangan tentang serangan yang begitu cepat dan brutal itu. Dengan beredarnya informasi ini, polisi segera memulai penyelidikan, namun yang paling mereka khawatirkan adalah identitas pelaku yang masih misterius dan alasan di balik pembunuhan tersebut. Penyelidikan awal segera dimulai, dipimpin oleh Kapolsek Sinaboy, AKP Ridwan. Rekaman CCTV dari karaoke memberikan petunjuk pertama. Darman, penjaga pos yang bekerja di pintu masuk karaoke, tampak terlihat berbicara dengan Bribka Lestari dan dua rekannya sebelum kejadian. Dalam rekaman itu, Darman terlihat marah dan beberapa saksi menyebutkan bahwa ada ketegangan yang meningkat antara mereka. Namun, yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa Darman dikenal memiliki riwayat kriminal, termasuk kasus kekerasan yang belum pernah terungkap ke publik. Dia diketahui punya dendam lama terhadap aparat, terutama terhadap kepolisian yang pernah menyelidiki sejumlah tindak kriminal yang melibatkan dirinya. Darman tidak hanya bekerja sebagai penjaga karaoke, tetapi juga diketahui memiliki hubungan dengan sindikat kriminal yang mengoperasikan tempat tersebut. Selama ini, karaoke CU tidak hanya menjadi tempat hiburan biasa, namun juga tempat pertemuan bagi jaringan perdagangan narkoba dan prostitusi. Darman mungkin merasa terancam dengan kehadiran polisi yang mendekati bisnis gelap tersebut. Melihat ketegangan yang memuncak, dia mungkin merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membalas dendam terhadap pihak yang selalu menghalangi jalannya. Penyelidikan pun semakin mendalam. Para polisi mulai menggali latar belakang Darman, mencari tahu siapa yang mendalangi tindakannya. Keterkaitannya dengan dunia kriminal semakin jelas, namun yang mengagetkan adalah pengakuan bahwa Darman tidak bertindak sendirian. Ia mengungkapkan bahwa tindakannya disuruh oleh seseorang yang memiliki pengaruh besar, seseorang yang berperan sebagai otak di balik layar dunia kelam karaoke itu. Ternyata, Darman hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar, dan polisi kini berada di jalur yang lebih berbahaya daripada yang mereka duga. Setelah berhasil mengidentifikasi Darman sebagai pelaku, polisi segera membentuk tim untuk memburu pelaku yang sudah melarikan diri. Darman diduga melarikan diri ke desa terpencil di Rokan Hilir, tempat di mana ia memiliki keluarga. Tim pengejaran dimulai dengan cepat, dan semua aparat dikerahkan untuk menangkapnya sebelum ia menghilang lebih jauh. Di tengah upaya ini, polisi juga menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sindikat yang sangat berbahaya, yang tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi jaringan yang terorganisir dan mampu melawan balik. Pada malam berikutnya, tim polisi berhasil melacak Darman di sebuah rumah keluarga di pinggiran kota. Begitu berada di lokasi, tim kepolisian segera mengepung rumah tersebut. Darman yang terpojok,
memilih untuk tidak menyerah dan malah melawan. Dengan senjata api rakitan yang ia miliki, Darman menembakkan beberapa kali ke arah petugas yang mendekat. Baku tembak singkat pun terjadi di luar rumah, dan meskipun Darman berusaha keras melawan, polisi berhasil melumpuhkannya setelah beberapa tembakan mengenai kaki dan tubuhnya. Darman akhirnya jatuh terkapar dan ditangkap. Setelah berhasil ditangkap, Darman dibawa ke Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani interogasi lebih lanjut. Di sana, ia mulai mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai kejahatan yang telah ia lakukan dan perannya dalam jaringan kriminal yang lebih besar. Namun, saat interogasi berlangsung, Darman mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa tindakannya bukan hanya didorong oleh kebencian pribadi terhadap polisi, tetapi ada seseorang yang memberikan perintah untuk membunuh Bribka Lestari dan kedua rekannya. Seseorang yang berada di balik layar, yang lebih berkuasa dan lebih berbahaya daripada yang pernah dibayangkan polisi. Ketika penyelidikan semakin dalam, polisi mulai memahami bahwa Darman hanyalah bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Ternyata, tempat karaoke Siyu adalah bagian dari jaringan kriminal yang lebih luas yang melibatkan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan bahkan penyuapan terhadap beberapa aparat. Keberadaan tempat tersebut sangat dilindungi oleh tokoh-tokoh berpengaruh yang berusaha untuk tetap menutup-nutupi operasi mereka. Beberapa pengusaha yang terkait dengan sindikat ini memiliki hubungan erat dengan kelompok mafia yang telah beroperasi di Rokan Hilir selama bertahun-tahun. Kini, polisi harus menghadapi bukan hanya Darman, tetapi juga individu-individu berbahaya lainnya yang mengendalikan dunia gelap ini. Untuk menangkap aktor utama di balik sindikat tersebut, tim polisi mempersiapkan penggerebekan besar. Mereka berhasil melacak identitas pengusaha yang diduga kuat sebagai otak di balik bisnis ilegal karaoke Siyu. Togar, seorang pengusaha besar yang juga memiliki koneksi dengan berbagai kelompok kriminal, menjadi target utama mereka. Namun, meskipun sudah ada cukup bukti, Togar cukup licin dan tidak mudah ditemukan. Informasi yang didapatkan dari Darman hanya memperjelas bahwa Togar memiliki kekuatan untuk mengendalikan banyak hal, bahkan mengancam siapapun yang mencoba menghalanginya. Pada saat yang sama, ketegangan di kalangan aparat semakin memuncak. Beberapa polisi yang terlibat dalam penyelidikan ini mulai merasa terancam, dan beberapa laporan tentang upaya pembunuhan terhadap saksi atau polisi yang berani berbicara muncul. Pihak berwajib merasa bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Dengan Togar yang masih bebas dan jaringan kriminal yang terus bergerak di bawah permukaan, operasi ini tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga ancaman bagi keselamatan nasional. Penyelidikan intensif terhadap Togar dan sindikatnya segera dimulai. Kapolsek Ridwan yang memimpin operasi ini tahu bahwa mereka tidak bisa bermain-main dengan jaringan sebesar ini. Berdasarkan pengakuan Darman, polisi mengetahui bahwa karaoke Siyu bukanlah satu-satunya bisnis yang dikelola oleh Togar. Togar juga terlibat dalam perdagangan narkoba internasional dan berbagai kegiatan ilegal lainnya yang melibatkan pengedar, pelaku prostitusi, serta bandar narkoba. Seluruh operasi kriminal ini berjalan mulus berkat suap yang diterima oleh beberapa pejabat setempat, termasuk oknum-oknum polisi yang lebih memilih berkolaborasi dengan sindikat daripada menegakkan hukum. Kapolsek Ridwan, dengan bantuan timnya, mulai merancang operasi besar untuk membersihkan jaringan ini. Saat itu juga, penyelidikan beralih ke bagian-bagian lain dari tempat karaoke, mencari bukti terkait jaringan yang lebih besar. Para saksi yang berhasil diamankan mulai memberikan keterangan lebih rinci tentang bagaimana sindikat ini beroperasi. Mereka juga mengungkapkan nama-nama yang terlibat, termasuk beberapa anggota polisi yang tidak hanya melindungi tempat hiburan ilegal tersebut, tetapi juga membantu mengedarkan narkoba. Ini adalah titik balik bagi penyelidikan yang semakin menarik perhatian dari kalangan aparat dan masyarakat. Tidak hanya Darman yang menjadi sasaran, tetapi juga banyak orang di sekitarnya yang mulai ketakutan akan terbongkarnya kejahatan mereka. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada Togar. Dia sangat berhati-hati dalam menjaga keberadaannya dan dikenal sebagai sosok yang licik dan tak terduga. Setiap langkah yang diambil oleh polisi selalu diikuti oleh ancaman. Togar adalah pemain utama dalam jaringan ini, yang mampu mengatur semua aktivitas ilegalnya dengan cerdas. Pola operasionalnya sangat tersembunyi dan terorganisir dengan sangat baik, menjadikannya sulit ditangkap. Kapolsek Ridwan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang menangkap seorang pengusaha, tetapi tentang menghancurkan sebuah jaringan yang sudah sangat lama beroperasi.
Setelah mempelajari lebih lanjut tentang Togar dan berbagai koneksi yang dimilikinya, polisi menemukan bahwa Togar tidak hanya mengendalikan bisnis karaoke, tetapi juga memiliki jaringan besar yang tersebar di beberapa wilayah Riau dan Sumatera Utara. Keberadaan Togar kini semakin sulit dilacak, dan intelijen polisi melaporkan bahwa dia kemungkinan telah melarikan diri menuju daerah yang lebih terpencil. Menyadari bahwa mereka berada dalam perlombaan waktu, tim polisi segera bergerak cepat untuk melacak setiap langkah Togar dan menyusuri jejak-jejaknya yang tersebar. Melalui berbagai saluran intelijen, polisi mengetahui bahwa Togar kemungkinan sedang bersembunyi di sebuah desa terpencil yang terletak di dekat perbatasan Riau dan Sumatera Utara. Tempat itu dikenal sebagai jalur penyelundupan yang sering digunakan oleh kelompok kriminal untuk melarikan diri dari kejaran aparat. Desa tersebut juga diketahui memiliki banyak keluarga yang terkait dengan sindikat-sindikat besar yang bergerak dalam dunia narkoba. Dengan informasi tersebut, tim polisi segera dipimpin oleh Kapolsek Ridwan, bersama dengan sejumlah petugas dari Direktorat Kriminal Umum, menuju ke desa tersebut untuk melakukan penyergapan. Namun, perjalanan menuju desa tersebut bukan tanpa hambatan. Banyak jalan yang sempit dan kurang terakses, serta kemungkinan adanya kelompok kriminal yang menjaga kawasan tersebut. Kapolsek Ridwan dan timnya harus berhati-hati dalam setiap langkah mereka. Operasi penyergapan ini direncanakan dengan sangat hati-hati, karena mereka tahu betul bahwa Togar tidak akan tinggal diam dan akan melawan habis-habisan jika merasa terancam. Waktu semakin mendekat, dan polisi menyadari bahwa jika mereka tidak segera menangkap Togar, sindikat ini mungkin akan semakin sulit dibongkar. Di malam yang mencekam, polisi akhirnya berhasil menemukan jejak Togar. Tim yang dipimpin oleh Kapolsek Ridwan mendekati rumah yang dilaporkan menjadi tempat persembunyian Togar. Seperti yang diduga, Togar tidak sendirian. Rumah tersebut dikelilingi oleh beberapa pengawal bersenjata yang siap menghadapi siapa saja yang mencoba mendekat. Tim polisi mengepung rumah tersebut dengan sangat hati-hati, mengingat ancaman yang mungkin mereka hadapi. Dalam situasi seperti ini, Kapolsek Ridwan tahu bahwa ini bisa berubah menjadi pertempuran sengit dalam sekejap. Begitu polisi berusaha mendekat, para pengawal Togar yang memegang senjata api langsung membuka tembakan ke arah petugas. Baku tembak tak terelakkan, dan suara tembakan menggema di sepanjang malam. Polisi membalas dengan tembakan balasan, mencoba mengamankan posisi dan mengurangi risiko korban. Beberapa pengawal Togar jatuh terluka, namun mereka masih berusaha mempertahankan posisi mereka dengan gigih. Togar, yang sebelumnya berada di dalam rumah, mencoba melarikan diri ke arah belakang. Kapolsek Ridwan tidak memberikan kesempatan, dan dengan bantuan tim SWAT, mereka berhasil memojokkan Togar di bagian belakang rumah. Pada akhirnya, setelah baku tembak yang berlangsung cukup lama, Togar tertembak di kaki dan jatuh ke tanah. Tim polisi dengan cepat mengepungnya dan berhasil menangkapnya. Namun, meskipun terluka, Togar masih terlihat percaya diri dan tidak menunjukkan rasa takut. Ia diseret ke dalam mobil polisi, dan operasi malam itu berakhir dengan kemenangan bagi pihak kepolisian. Namun, ini hanya permulaan, karena masih banyak hal yang harus diungkap dari jaringan besar yang dipimpin Togar. Setelah penangkapan Togar, polisi segera membawa pengusaha tersebut ke Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani interogasi. Togar, meskipun sudah tertangkap, tetap menunjukkan sikap dingin dan tidak bersedia banyak berbicara. Namun, setelah beberapa kali interogasi yang intens, Togar akhirnya mengungkapkan lebih banyak tentang operasi besar yang ia jalankan. Ia mengaku telah mengendalikan berbagai aktivitas ilegal di wilayah Riau dan Sumatera Utara, termasuk sindikat narkoba, prostitusi, dan perjudian. Namun, pengakuannya tentang hubungan dengan beberapa aparat yang terlibat dalam melindungi bisnis ilegalnya mengejutkan banyak pihak. Togar juga mengungkapkan bahwa ia memang memerintahkan Darman untuk membunuh Bribka Lestari Chandra dan kedua rekannya. Menurut Togar, Bribka Lestari terlalu banyak mengganggu operasi mereka dengan penyelidikan yang dilakukannya terhadap tempat karaoke. Darman, yang sudah lama bekerja untuknya, diperintahkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang paling ekstrim. Togar tidak hanya mengendalikan dunia hiburan gelap, tetapi juga memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia bawah tanah, dan kehadiran polisi yang menghalangi jalan bisnisnya dianggap sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Pengungkapan ini menjadi titik balik dalam penyelidikan. Polisi kini memiliki bukti kuat yang dapat menghancurkan sindikat besar yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut. Namun,
Dengan adanya pengakuan dari Togar, pihak berwenang menyadari bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Mereka harus mengungkap lebih banyak pihak yang terlibat dan membersihkan rokan hilir dari cengkeraman kelompok kriminal yang telah menguasai banyak aspek kehidupan di daerah tersebut. Setelah berhasil menangkap Togar, Kapolsek Ridwan merasa bahwa mereka hanya berhasil menangkap ujung dari jaringan yang jauh lebih besar. Berbekal informasi dari Togar, polisi mulai melacak aliran uang dan hubungan antara bisnis ilegal yang dijalankan Togar dengan sejumlah oknum aparat dan pejabat pemerintah setempat. Investigasi pun berlanjut ke sektor yang lebih sensitif, korupsi di dalam tubuh kepolisian dan pemerintahan. Togar mengungkapkan bahwa ia sering memberi suap kepada beberapa pejabat tinggi yang melindungi bisnisnya. Bahkan, ada dugaan bahwa beberapa pejabat di tingkat provinsi terlibat dalam menjaga keberlanjutan operasi sindikat ini. Penyelidikan internal segera dimulai, dan satu persatu nama-nama yang disebutkan oleh Togar mulai diperiksa. Polisi menemukan bahwa beberapa pejabat daerah yang tampaknya bersih ternyata memiliki rekening bank yang mencurigakan, yang diduga menerima pembayaran rutin dari sindikat narkoba dan perdagangan manusia. Investigasi ini semakin memperdalam ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Tim Ridwan juga menemukan bahwa beberapa polisi yang selama ini melindungi bisnis ilegal Togar menerima imbalan dari berbagai kegiatan kriminal, termasuk perjudian dan peredaran narkoba. Hal ini memperburuk kondisi moral di tubuh kepolisian, sehingga mereka harus bekerja ekstra hati-hati agar tidak menambah beban bagi organisasi yang sedang berjuang membersihkan diri. Penyelidikan ini menjadi lebih rumit karena beberapa oknum aparat yang terlibat berusaha menutupi jejak mereka. Kapolsek Ridwan dan timnya harus bergerak secara diam-diam untuk menghindari kebocoran informasi yang bisa menggagalkan penyelidikan. Mereka mulai membangun jaringan informan di kalangan masyarakat dan orang dalam yang mungkin bisa memberikan bukti lebih lanjut. Sementara itu, media lokal mulai meliput investigasi besar ini, mengungkapkan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam persekongkolan ini, yang semakin membuat kasus ini menjadi sorotan publik. Kapolsek Ridwan tahu bahwa ini bukan hanya tentang menangkap sindikat kriminal, tetapi juga tentang membersihkan sistem dari praktik-praktik kotor yang telah lama merajalela. Salah satu kendala besar dalam penyelidikan ini adalah kurangnya saksi yang dapat memberikan keterangan yang kuat tentang tindakan kejahatan yang terjadi di dalam sindikat Togar. Beberapa saksi yang awalnya dihubungi mulai takut untuk bersaksi karena ancaman terhadap keselamatan mereka. Banyak dari mereka yang tahu akan dibunuh jika mereka memberikan keterangan yang melawan Togar atau sindikatnya. Kapolsek Ridwan memahami situasi ini, dan untuk itu, ia mulai merancang strategi perlindungan saksi yang lebih baik, dengan harapan dapat menemukan seseorang yang berani berbicara. Tim penyelidikan kemudian melakukan pendekatan secara lebih personal kepada beberapa orang yang diketahui terlibat langsung dengan sindikat, seperti pekerja di karaoke, pengedar narkoba yang pernah bekerja untuk Togar, dan bahkan beberapa keluarga yang terhubung dengan orang-orang di dalam jaringan tersebut. Perlahan-lahan, mereka mulai mendapatkan informasi penting yang mengarah ke penyelidikan lebih lanjut. Salah satu saksi kunci yang ditemukan adalah seorang mantan pegawai karaoke CU yang mengaku melihat transaksi ilegal antara Togar dan beberapa pejabat yang melindunginya. Saksi ini, yang semula takut, akhirnya setuju untuk memberikan kesaksian di bawah perlindungan penuh dari polisi. Dengan saksi kunci ini, penyelidikan menuju babak baru. Saksi tersebut mengungkapkan rincian tentang transaksi narkoba yang dilakukan di karaoke, serta bukti bahwa tempat tersebut digunakan sebagai tempat pertemuan bagi sindikat narkoba internasional yang menghubungkan jaringan di Riau dengan jaringan di Malaysia dan Singapura. Informasi ini sangat penting untuk membongkar seluruh struktur jaringan dan mengungkap siapa saja yang terlibat di tingkat internasional. Namun, polisi menyadari bahwa mereka tidak bisa berhenti hanya pada Togar. Mereka harus mencari tahu siapa yang ada di belakang layar yang sebenarnya mengendalikan sindikat ini. Saksi kunci yang ditemukan membawa bukti vital yang mengarah pada jaringan internasional yang melibatkan perdagangan narkoba. Polisi menyadari bahwa untuk menghancurkan sindikat ini secara menyeluruh, mereka perlu melakukan penyelidikan lebih mendalam di tingkat internasional. Informasi yang diberikan oleh saksi kunci tentang aliran uang, penyelundupan narkoba, dan hubungan dengan pihak luar negeri memberi mereka petunjuk untuk melibatkan aparat internasional. Kapolsek Ridwan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian Malaysia dan Singapura untuk melacak gerakan sindikat ini. Namun, menghadapi sindikat internasional tidaklah mudah. Kapolsek Ridwan tahu bahwa mereka harus menjaga kerahasiaan penyelidikan untuk menghindari kebocoran informasi yang bisa menggagalkan operasi.
Para penyelidik bekerja sama dengan agen-agen internasional untuk menyusun strategi, menggunakan teknologi canggih dan intelijen untuk melacak pengiriman narkoba dan aliran uang. Beberapa tangkapan besar terjadi, dan dengan setiap penangkapan, mereka berhasil mengungkap lapisan demi lapisan sindikat ini, yang lebih besar dan lebih tersembunyi dari yang mereka bayangkan. Berkat kolaborasi internasional, pihak kepolisian berhasil melacak dan menggagalkan pengiriman narkoba besar yang akan memasuki Indonesia melalui jalur laut. Pihak berwenang dari Malaysia dan Singapura juga berhasil menangkap beberapa individu yang terlibat dalam jaringan ini. Kapolsek Rituan merasakan bahwa meskipun mereka telah berhasil membuat kemajuan signifikan, masih banyak yang harus dilakukan. Sindikat ini tidak hanya mengendalikan narkoba, tetapi juga telah merambah ke perdagangan manusia dan aktivitas ilegal lainnya, yang jika tidak dihentikan akan terus merusak masyarakat. Meskipun sindikat narkoba telah mengalami pukulan besar dengan penangkapan Togar dan beberapa anggota kunci lainnya, Kapolsek Rituan tahu bahwa mereka belum memenangkan perang ini. Mereka hanya berhasil mengungkap sebagian kecil dari jaringan besar yang masih aktif. Jaringan ini lebih kompleks dari yang mereka duga, dengan banyak pemain kunci yang bersembunyi di balik layar. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa sindikat ini melibatkan kelompok-kelompok kecil yang bekerja secara independen di berbagai kota besar di Indonesia, namun semuanya memiliki hubungan yang erat dengan sindikat internasional. Penyelidikan mulai berfokus pada kelompok-kelompok kecil yang telah berhasil menghindari penangkapan dan beroperasi dengan sangat hati-hati. Para penyelidik menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kelompok kriminal lokal, tetapi juga dengan sindikat yang memiliki koneksi kuat ke luar negeri, termasuk ke Eropa dan Amerika. Dengan informasi yang semakin banyak dikumpulkan dari para saksi, polisi mulai menekan lebih banyak anggota sindikat yang tersembunyi di balik berbagai lapisan bisnis legal dan ilegal. Namun, tantangan terbesar mereka adalah menemukan dan menangkap pemimpin yang lebih besar dari sindikat ini, yang masih bebas dan terus mengendalikan operasi mereka dari tempat yang sangat aman. Untuk itu, polisi melanjutkan pencarian ke berbagai tempat, melakukan penyergapan besar-besaran terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil dan mencoba untuk membongkar sisa-sisa jaringan yang tersembunyi. Mereka tidak hanya mengandalkan informasi dari saksi, tetapi juga melakukan penyadapan dan pemantauan terhadap komunikasi yang mencurigakan. Kapolsek Rituan juga menginstruksikan agar lebih banyak intelijen dimasukkan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil dapat membawa mereka lebih dekat ke puncak dari organisasi kriminal ini. Untuk menghancurkan sindikat ini sepenuhnya, polisi tahu mereka harus fokus pada satu tujuan, menangkap pemimpin utama yang belum terungkap. Setelah mengidentifikasi beberapa nama yang terlibat dalam sindikat, polisi akhirnya berhasil mengonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi dari jaringan ini adalah seorang tokoh besar yang dikenal di dunia bawah tanah dengan nama panggilan, Harimau. Harimau bukanlah nama yang umum, namun ia dikenal memiliki pengaruh luas di berbagai daerah dan negara, dengan banyak orang yang bekerja untuknya di berbagai lapisan bisnis gelap. Pemimpin ini sangat cerdik dan telah berhasil menghindari penangkapan selama bertahun-tahun. Berkat kerjasama antara kepolisian Indonesia dan agen internasional, akhirnya mereka berhasil memperoleh informasi tentang keberadaan Harimau. Dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan dan intelijen, polisi mulai mengejar jejak Harimau yang akhirnya membawa mereka ke sebuah rumah mewah yang terletak di luar kota. Namun, Harimau sangat waspada dan sudah mengetahui bahwa dirinya sedang diburu. Ketika polisi mendekati rumah tersebut, Harimau sudah melarikan diri, meninggalkan jejak yang sangat tipis. Namun, polisi tidak berhenti di situ. Mereka melakukan pengejaran intensif yang akhirnya membawa mereka ke sebuah tempat persembunyian yang terletak di wilayah yang sangat terpencil. Dengan segala persiapan dan koordinasi yang matang, polisi melakukan penyergapan besar-besaran yang melibatkan tim khusus. Pemimpin sindikat yang selama ini berada di balik layar akhirnya berhasil ditangkap, menandai akhir dari pengejaran panjang yang penuh tantangan. Penangkapan Harimau menjadi titik balik besar dalam operasi ini. Dengan tertangkapnya pemimpin tertinggi sindikat, banyak informasi penting terungkap. Harimau ternyata adalah sosok yang sangat terorganisir, memiliki jaringan luas di berbagai sektor, termasuk perbankan, politik, dan dunia bisnis yang sah. Ia juga memiliki banyak pengaruh di kalangan aparat, yang memungkinkan sindikatnya berkembang pesat selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Dalam interogasi, Harimau tidak hanya mengungkapkan strategi operasional sindikatnya, tetapi juga siapa saja yang terlibat dalam jaringan internasional yang lebih besar.
Harimau mengungkapkan bahwa sindikatnya memiliki jalur distribusi narkoba yang melibatkan beberapa negara besar, termasuk Eropa dan Amerika. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa mereka terlibat dalam beberapa jenis kejahatan, mulai dari pemerasan, perdagangan manusia, hingga penyelundupan barang-barang ilegal. Namun, yang paling mengejutkan adalah pengakuannya bahwa ia juga memiliki hubungan dengan beberapa organisasi teroris internasional yang bertujuan untuk mendanai operasi-operasi teroris melalui kegiatan kriminal. Hal ini mengarah pada potensi ancaman global yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh banyak orang. Pengungkapan ini mengguncang dunia. Tidak hanya pihak berwenang di Indonesia yang merespons, tetapi juga negara-negara lain yang terlibat dalam jaringan internasional mulai memperkuat operasi mereka untuk menghancurkan sisa-sisa sindikat ini. Beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, segera mengadakan pertemuan untuk merancang strategi bersama dalam memerangi jaringan kejahatan yang sangat terorganisir ini. Kapolsek Ridwan merasa bangga, namun ia juga menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Meski harimau telah tertangkap, masih ada banyak pihak yang harus dihadapi untuk menuntaskan seluruh jaringan ini. Tertangkapnya harimau menjadi berita besar di media internasional. Pihak kepolisian Indonesia mendapatkan pujian atas keberhasilan mereka membongkar jaringan kejahatan yang telah merusak banyak negara. Namun, pujian ini datang dengan tantangan besar. Dengan semakin banyaknya nama-nama yang terungkap dalam sindikat ini, sejumlah negara mulai merasa cemas akan dampak dari informasi yang ada. Mereka khawatir ada lebih banyak individu berpengaruh di luar negeri yang terlibat dalam operasi ini, yang mungkin mengarah pada diplomasi yang rumit dan konfrontasi internasional. Penyelidikan kemudian mengarah pada beberapa tokoh penting di luar Indonesia, yang memiliki koneksi kuat dengan harimau. Mereka diduga memiliki peran besar dalam mendanai operasional sindikat, serta memberikan perlindungan politik bagi para pelaku kejahatan. Kapolsek Ridwan mulai berkoordinasi dengan agen-agen internasional, seperti FBI, Interpol, dan Badan Narkotika Amerika, DEA, untuk melacak jejak uang dan transaksi ilegal yang melibatkan jaringan ini. Dalam beberapa bulan ke depan, beberapa tokoh berpengaruh dari negara-negara besar berhasil dijerat, memperburuk gambaran tentang betapa besar dan terorganisirnya sindikat ini. Tanggapan internasional terhadap penangkapan ini sangat beragam. Beberapa negara yang selama ini terkait erat dengan jaringan tersebut mulai memperketat hukum mereka, sementara negara lain meminta kejelasan lebih lanjut terkait keberadaan jaringan tersebut di wilayah mereka. Dunia internasional menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan sindikat narkoba, tetapi juga dengan ancaman serius terhadap keamanan global. Kapolsek Ridwan dan timnya tidak hanya harus fokus pada kasus lokal, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi dampak yang lebih luas bagi seluruh dunia. Di dalam negeri, penangkapan harimau tidak hanya membawa angin segar bagi penegakan hukum, tetapi juga memunculkan reaksi yang beragam. Banyak pihak yang merasa khawatir bahwa pengungkapan ini akan mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara. Beberapa pejabat yang sebelumnya terlibat dalam perlindungan sindikat merasa terancam, dan sebagian dari mereka mulai berusaha menutup-nutupi keterlibatan mereka dengan harimau. Bahkan ada yang mencoba mengubah arah penyelidikan, memberikan tekanan pada pihak kepolisian untuk meredam kasus ini agar tidak menyentuh lebih banyak nama besar. Kapolsek Ridwan merasakan bahwa keberhasilan mereka membongkar sindikat ini belumlah sempurna jika mereka tidak bisa mengungkap lebih banyak pejabat yang mungkin terlibat. Karena itu, penyelidikan terus berlanjut dengan fokus pada anggota-anggota sindikat yang berada di dalam negeri. Tim penyelidikan yang dipimpin oleh Ridwan mulai mengejar informasi tentang beberapa pejabat daerah yang diduga menerima suap dan melindungi aktivitas ilegal harimau. Meskipun banyak yang berusaha menutupi jejak mereka, semakin banyak bukti yang ditemukan, dan mulai ada kekhawatiran bahwa beberapa orang yang berada di posisi tinggi mungkin harus menghadapi proses hukum. Untuk menangani hal ini, Ridwan memperkuat kerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta melibatkan lebih banyak aparat untuk mengusut keterlibatan oknum-oknum pejabat yang mencoba menutup-nutupi kasus ini. Pada saat yang sama, Ridwan juga mendapat tekanan politik yang besar dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghentikan pengungkapan ini. Namun, Ridwan tetap bertekad untuk mengungkap kebenaran, percaya bahwa untuk membersihkan sistem hukum Indonesia, mereka harus berani menghadapi siapa saja yang terlibat. Sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengungkap lebih dalam jaringan kriminal ini, Kapolsek Ridwan memimpin operasi besar untuk mengidentifikasi dan menangkap anggota sindikat yang tersembunyi.
Kali ini, mereka tidak hanya mengejar orang-orang yang terkait langsung dengan narkoba, tetapi juga mereka yang berperan dalam mendanai dan memberi perlindungan bagi jaringan tersebut. Beberapa nama baru muncul sebagai bagian dari struktur yang lebih besar, dan Ridwan berusaha untuk menggali lebih banyak informasi dengan menggali lebih dalam ke dalam dunia korupsi yang menyelimuti sindikat ini. Para penyidik memulai dengan menelusuri lebih banyak laporan keuangan dan transaksi yang mencurigakan yang melibatkan perusahaan-perusahaan fiktif dan transaksi internasional. Melalui perburuan ini, mereka menemukan jalur baru yang mengarah pada lebih banyak individu di luar negeri yang memiliki hubungan langsung dengan harimau. Namun, mereka juga menyadari bahwa beberapa dari mereka telah menyiapkan diri dengan lapisan-lapisan perlindungan yang sangat ketat. Meski demikian, Ridwan dan timnya tidak mundur. Mereka terus menggali informasi dengan bantuan saksi-saksi yang sebelumnya ragu untuk berbicara. Di sisi lain, tekanan semakin meningkat dari berbagai pihak yang terancam dengan pengungkapan ini. Beberapa orang berusaha merusak kredibilitas Kapolsek Ridwan dan timnya dengan menyebarkan informasi palsu atau berusaha memutarbalikkan fakta. Meskipun begitu, Ridwan tahu bahwa ini adalah ujian terakhir untuk membersihkan sistem. Ia tidak gentar. Dalam diam, ia mempersiapkan rencana untuk mencegah sindikat ini bangkit kembali dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka, harus dimintai pertanggungjawaban. Keberhasilan Kapolsek Ridwan dalam membongkar jaringan harimau rupanya menimbulkan reaksi keras dari sisa-sisa kelompok yang masih beroperasi di bawah bayangan. Beberapa orang kepercayaan harimau yang belum tertangkap mulai bergerak diam-diam. Mereka menganggap bahwa Ridwan adalah ancaman terbesar yang harus disingkirkan. Ancaman terhadap dirinya dan keluarganya mulai bermunculan. Telepon gelap, pesan ancaman, dan bahkan upaya sabotase mulai terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Suatu malam, rumah Ridwan dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Beruntung, ia dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri. Insiden ini menjadi peringatan bahwa musuh-musuhnya belum menyerah. Ridwan pun memperketat pengamanan keluarganya dan meminta perlindungan tambahan dari kepolisian. Namun, ia tidak gentar. Ia semakin yakin bahwa sindikat ini harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Ia bersama timnya mulai menyusun rencana untuk menjebak dan menangkap sisa anggota sindikat yang masih bersembunyi. Dengan bantuan dari rekan-rekannya di intelijen, Ridwan akhirnya menemukan markas baru dari para sisa anggota harimau. Kali ini, mereka tidak hanya beroperasi sebagai sindikat narkoba, tetapi juga telah merambah ke perdagangan senjata ilegal. Fakta ini semakin memperburuk keadaan, karena jika dibiarkan, mereka bisa menjadi lebih berbahaya. Ridwan merencanakan operasi besar untuk menangkap mereka, tetapi ia sadar bahwa kali ini, ia sedang berhadapan dengan musuh yang jauh lebih kejam. Kapolsek Ridwan bersama timnya akhirnya melakukan operasi penyergapan terhadap sisa-sisa kelompok harimau. Lokasi yang dituju adalah sebuah gudang tua di pinggiran kota yang telah lama dijadikan tempat persembunyian dan transaksi gelap mereka. Dengan dukungan pasukan khusus, operasi ini dirancang dengan strategi matang agar tidak memberikan celah bagi para kriminal untuk melarikan diri. Malam itu, tim polisi mengepung gudang dengan sangat hati-hati. Mereka mengetahui bahwa para penjahat ini bersenjata lengkap dan tidak akan menyerah begitu saja. Begitu operasi dimulai, baku tembak sengit tak terhindarkan. Para anggota sindikat melawan dengan brutal, menggunakan senjata otomatis dan bom rakitan. Namun, pasukan polisi lebih unggul dalam taktik dan persenjataan. Satu persatu anggota sindikat berhasil dilumpuhkan atau ditangkap hidup-hidup. Setelah beberapa jam pertempuran, pemimpin baru sindikat, yang merupakan tangan kanan harimau, akhirnya tertangkap. Dengan penangkapan ini, jaringan kriminal yang telah lama menghantui kota pun runtuh. Meskipun operasi ini sukses, harga yang harus dibayar tidaklah murah. Beberapa anggota kepolisian terluka dalam pertempuran, tetapi mereka berhasil mencegah kehancuran yang lebih besar. Kapolsek Ridwan pun menyadari bahwa perjuangannya tidak akan pernah benar-benar selesai, karena selalu ada pihak-pihak yang ingin menggantikan posisi sindikat yang telah runtuh. Dengan berakhirnya operasi besar ini, kepolisian segera membawa para tersangka ke pengadilan. Proses hukum berjalan dengan cepat, mengingat bukti yang mereka kumpulkan sangat kuat. Harimau dan para pemimpin sindikat lainnya dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup bagi mereka yang terbukti bertanggung jawab atas pembunuhan Bribka Lestari Chandra dan banyak korban lainnya. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi dunia kriminal bahwa hukum tetap berdiri tegak di Indonesia.
Keberanian dan keteguhan Kapolsek Ridwan serta timnya membuktikan bahwa tidak ada tempat bagi kejahatan untuk berkembang. Meskipun ancaman selalu ada, mereka tetap berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya sindikat kriminal yang terus berusaha bangkit kembali. Setelah semuanya berakhir, Ridwan akhirnya bisa menghela napas lega. Meskipun perjuangannya belum selesai, ia merasa telah melakukan sesuatu yang berarti. Bribka Lestari Chandra mungkin telah tiada, tetapi perjuangannya melawan kejahatan tidak sia-sia. Di satu sisi, Ridwan tahu bahwa ini hanya satu bab dalam perjalanan panjang melawan kejahatan. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa selama ia masih bernapas, ia akan terus berdiri di garis depan untuk menegakkan keadilan. Kisah ini mengajarkan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Keteguhan hati, keberanian, dan kerja keras adalah senjata utama dalam menegakkan keadilan. Kapolsek Ridwan adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang tidak gentar menghadapi ancaman demi melindungi masyarakat. Kejahatan mungkin bisa tumbuh dalam bayangan, tetapi dengan kejujuran dan keberanian, bayangan itu bisa diterangi oleh cahaya keadilan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hukum harus ditegakkan dengan tanpa pandang bulu. Tidak ada tempat bagi kejahatan dalam masyarakat yang adil dan beradab. Mari kita terus mendukung aparat penegak hukum yang bekerja dengan hati nurani demi keamanan dan kedamaian kita bersama. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, lindungilah para penegak hukum yang berjuang melawan kejahatan. Berikan mereka kekuatan, ketabahan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tugas berat mereka. Ampunilah dosa mereka yang telah gugur dalam tugas dan berikan tempat terbaik di sisi-Mu. Semoga negeri ini selalu dalam lindungan-Mu, bebas dari kejahatan, dan selalu dalam naungan keadilan. Amin.